Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik ya. Nah adik-adik, di minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari yang diperingati sebagai pencurahan Roh Kudus. Maka dari itu, yuk kita semangat bina iman hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai bina iman, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa Alkitabnya ya adik-adik, biar nanti kita bisa baca Injil bareng-bareng. Nah, udah pada penasaran kan sama bina iman hari ini? Langsung aja kita mulai bina iman kita. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Makasih, bye-bye. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Bina Iman secara online lagi ya. Sebelum kita memulai, mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Atas segala kebaikan-Mu, Tuhan menjaga kami sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun untuk mempersiapkan kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus kepada kedua orang tua kami yang telah menjaga kami dengan baik. Terima kasih juga karena di pagi ini kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman di rumah kami. Kiranya bimbing kami Tuhan untuk bernyanyi bersama, mendengarkan firman-Mu, mengikuti aktivitas, karena berkat rahmat kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pendamping Bina Iman yang selalu setia mendampingin kami. Walaupun kami di rumah, namun kami merasa tetap bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepadamu kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Oke, Alkitabnya udah disiapin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 26. Kalian ulang ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, lalu dilanjutkan dengan ayat ke-26. Kita baca bersama-sama ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih bersama dengan Kak Dia nih.
tadi kita sudah bersama-sama membaca kitab suci. Tema bacaan hari ini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Nah, adik-adik, penghibur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini secara khusus, gereja juga memperingati sebuah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, yaitu yang biasa kita kenal dengan sebutan Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, di saat itulah Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang hadir kepada para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu selalu menuntun para rasul untuk melakukan hal-hal baik. Nantinya, Roh Kudus itu yang akan mendampingi para rasul dalam karya dan pewartaannya. Kita juga dapat belajar dan meneladani tindakan yang dilakukan oleh para rasul. Ketika dia menerima Roh Kudus, para rasul berjalan untuk mewartakan kerajaan Allah ke kota-kota dan ke desa-desa. Kita juga sebagai seorang pengikut Kristus yang baik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita juga harus meneladani sikap dan tindakan para rasul yang hidupnya didampingi oleh Roh Kudus. Sama loh, seperti para rasul, kita juga didampingi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengirimkan kita seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang sehari-harinya akan menemani dan mendampingi kita semua. Artinya apa ya adik-adik? Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita diharuskan untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang dapat kita lakukan banyak caranya. Cara yang paling sederhana adalah ketika kita di rumah. Kita harus menaati, harus patuh pada orang tua. Selain itu, kita juga harus suka berdoa. Sama nih seperti para rasul yang tidak pernah berhenti berdoa. Nah, kita juga harus sama. Caranya dengan kita mengikuti perayaan Ekaristi atau berdoa sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk ikut Bina Iman. Itu juga salah satu bentuk pewartaan yang dapat adik-adik lakukan di dunia. Dan sebagai seorang anak-anak Tuhan Yesus yang keren, yang baik. Nah adik-adik, secara khusus nih, di hari Pentakosta ini, kalian ingin mengajak adik-adik untuk membuat sebuah perjanjian. Wah, perjanjian apa tuh kalian? Perjanjian untuk terus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang patuh pada orang tua, anak-anak yang selalu tekun berdoa, selalu ikut mengikuti perayaan Ekaristi, atau mengikuti Bina Iman online setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, mudahkan kita dapat meneladani sikap dan tindakan para rasul dengan cara hidup kita sehari-hari. Nah, seperti itu, kita semakin menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang hebat dan yang baik. Meneladani sikap dan tindakan saat murid-murid mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Sekarang adik-adik udah siap belum untuk melakukan tugas dan perutusan kita di dunia? Itu dengan berbuat baik yang tadi kalian udah jelasin. Siap ya adik-adik? Sekarang kita lanjut membuat aktivitas bersama dengan Ibu Anas. Dadah! Halo adik-adik, jumpa lagi. Aktivitas kita kali ini banyak ya. Kalian bisa memilih, ada 3. Tetapi kalau memang bisa, kalian juga bisa mengerjakan 3-tiganya. Atau mungkin 2, atau mungkin 1 aja. Terserah kalian ya. Semuanya gampang kok. Ntar Ibu ajarin caranya ya. Aktivitas yang pertama adalah mewarnai adik-adik. Kalian tentu udah bisa, nggak usah dikasih contoh. Terus aktivitas yang kedua, memasangkan gambar. Nah, gambar merpati contohnya ya. Gambar merpati itu kalian tahu kan? Gambar merpati adalah lambang Roh Kudus. Kalian bisa menarik garis lurus, dipasangkan ke lambang Roh Kudus. Tarik garis, red. Jadi nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Masing-masing sudah punya pasangannya ya. Contohnya itu. Terus menyusun kata. Menyusun kata ini sudah ada rumusnya. Contohnya ini yang nomor 9 ya. M sama U.
M sama P, A sama P, M sama P. Nah, M sama U itu caranya kita cari di sini. M, kita cari huruf U. Kita tarik garis, ketemu huruf B. Gini adik-adik. Sini M, kita tarik garis menuju U, ketemu huruf B. Jadi kita tulis huruf B. Terus M sama P. M sama P, kita tarik garis M, ketemu P. Di tengah-tengah ada huruf A. Kita tulis huruf A. Terus A sama P. A sama P. A, ini huruf P-nya, kita tarik garis, ketemu huruf P. Kita tulis lagi P. M sama P. M sama P tadi udah ya. M, kita tarik garis, kita cari huruf P-nya, ketemu huruf A. Jadi semuanya menjadi Bapak. Begitu ya. Selanjutnya adik-adik tentu nanti bisa. Nah, terserah adik-adik, tinggal pilih yang mana. Ketiga aktivitas itu boleh dikerjain semua, boleh satu ataupun boleh dua. Selamat beraktivitas, selamat berkreasi. Jangan lupa kirim aktivitas kalian ke grup Bina Iman Gregorius. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Dadah. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Makasih, bye-bye. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil kami semua untuk berkumpul lagi di dalam Bina Iman ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah mau menyertai kami di dalam kegiatan ibadah Bina Iman hari ini. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Tuhan, semoga ibadah Bina Iman ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami dan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, gimana tadi Bina Imannya? Seru nggak? Pasti seru banget ya. Nah, kita udah sampai penghujung Bina Iman nih. Jangan lupa ya, nanti adik-adik bikin aktivitasnya dan difoto ke grup WhatsApp, biar nanti bisa diposting di Instagram Bia Gregorius Agung. Nah, sekian Bina Iman kita hari ini. Sampai jumpa di Bina Iman minggu selanjutnya. Dadah!